Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kami akan membahas tentang menentukan fungsi manajemen, ya. Dan kali ini kita adalah kelompok 1 dengan anggotakan yang pertama Abid Zafran, yang kedua Muhammad Rafiq Pohan, yang ketiga Nofrian Pertama, dan yang keempat saya sendiri Zainal Arifin. Oke. Untuk per kasusnya kami mengambil kasus yang kedua, yaitu Beni akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan. Yang pertama itu teknik informatika, yang kedua teknik komputer, dan yang ketiga rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Oke, jadi kami akan menjelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab. Seperti itu. Nah, soal yang pertama yaitu berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Beni untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Beni, menurut Anda apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Beni? Nah, ketika saya menjadi Beni, saya akan mempunyai 4 perencanaan, yaitu pertama, membuat tempat dan fasilitas. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa sebuah lembaga pendidikan itu pasti memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Nah, kita akan membuat kelas-kelasnya, kita akan membuat fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan prodi-prodi yang akan kita buat. Nah, karena kita akan membuat pengembangan komputer, maka kita akan fasilitas akan menyiapkan komputer dan infokus dan lain-lain sebagainya gitu. Yang kedua itu mencari tenaga mengajar. Untuk tenaga mengajar, kita harus mencari tenaga mengajar yang betul-betul memahami bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Maka ketika si pengajar atau dosen menjelaskan, maka mudah ditangkap oleh si penerima ilmu atau mahasiswa atau siswa gitu. Yang ketiga yaitu menentukan metode pendidikan atau metode mengajar. Metode mengajar itu maksudnya bagaimana caranya mengajar. Ya, seperti itu tadi yang saya jelaskan, bahwa tenaga mengajar harus memiliki metode mengajar juga agar pelajaran yang telah disampaikan oleh dosen itu dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar. Itu sangat penting untuk mahasiswa, karena jika kita tidak memiliki metode mengajar atau metode mengajar kita sangat membosankan, itu akan membuat si pelajar atau mahasiswa itu tidak dapat menangkap apa yang telah disampaikan oleh kita atau dosen tersebut. Yang keempat yaitu membuat aturan. Nah, membuat aturan ini maksudnya membuat aturan di fakultas, di lembaga pendidikan ini. Jadi semua organisasi itu harus memiliki aturan. Nah, maka aturan ini yang saya maksud yaitu aturan-aturan yang tidak memberatkan dan tidak juga semena-mena. Maksudnya itu ya kita membuat aturan yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan, dan semua kita bisa melaksanakan dengan baik agar dalam pendidikan tersebut dalam pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, sekiranya itu untuk perencanaan atau planning yang akan saya lakukan ketika saya diminta untuk membantu Beni, atau saya sendiri adalah Beni, membuat lembaga pendidikan. Seperti itu.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari lembaga pendidikan yang setara dengan D1. Dimulai dari pimpinan pengembangan komputer, yaitu yang tertinggi di lembaga pendidikan tersebut. Jadi pimpinan pengembangan komputer ini yang mengatur jalan terjadinya pengembangan komputer. Nah, di bawahnya ada 3 jurusan, yaitu teknik informatika, teknik komputer, dan teknik rekayasa perangkat lunak. Nah, di situ masing-masing dikepalai 1 orang juga. Mulai dari kepala teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Masing-masing berfungsi untuk berfokus kepada jurusannya tersebut. Jadi teknik informatika berfokus untuk menyesuaikan pembelajarannya teknik informatika. Teknik komputer juga begitu, dan RPL juga begitu. Nah, di bawahnya ada pengajar yang akan mengajari materi-materi mengenai jurusan tersebut. Dan di bawahnya lagi ada mahasiswa. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan tentang struktur organisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengarahan apa yang harus dilakukan Beni kepada karyawan lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama, orientasi, yaitu cara pengarahan dengan cara memberikan informasi dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang akan dihadapi agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Seperti contoh, Beni membawa karyawan baru untuk mengenal kebijakan organisasi, peran dan tanggung jawab pekerjaan serta konsep dan tujuan organisasi. Orientasi pada umumnya ditujukan untuk membantu karyawan ke sebuah posisi pekerjaan yang efisien. Ini akan membantu karyawan untuk mengetahui gambaran bagaimana ia akan bekerja nantinya. Yang kedua, perintah merupakan suatu pengarahan dari pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahannya. Dalam kondisi ini, Beni akan langsung memberikan tugas kepada karyawannya. Perintah yang diberikan akan mengacu pada penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Pada pengarahan ini, Beni akan memberikan pengarahan atau perintah berupa tugas yang sesuai dengan job desk dan keahlian bagi karyawannya. Yang ketiga, delegasi wewenang. Ialah suatu pelimpahan wewenang yang dimiliki pimpinan kepada bawahannya. Dalam pengarahan delegasi wewenang ini, Beni akan mengalihkan tanggung jawabnya dari suatu tugas kepada bawahannya. Dengan delegasi wewenang ini akan memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru bagi karyawan lewat tugas yang didelegasikan. Contohnya, memberikan wewenang kepada bawahannya untuk membantu manajemen personalia pada lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat adalah motivasi, yaitu adalah merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya agar bekerja lebih giat. Pengarahan bukan hanya berupa perintah atau memberikan tanggung jawab tertentu, namun perlu diingat bahwa motivasi juga penting bagi orang yang diberi tugas agar dapat bekerja dengan lebih baik, karena setiap orang pada umumnya memiliki masalah dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kelima, yaitu mempengaruhi, adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meyakinkan para anggota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Beni terhadap anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa contoh pengawasan yang dapat dilakukan oleh Beni terhadap anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya. Yang pertama, menetapkan standar kinerja kerja yang harus dicapai oleh anggota atau karyawan lembaga, serta memberikan umpan balik terkait pencapaian kinerja tersebut. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota atau karyawan lembaga, serta memberikan arahan dan saran agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menetapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan,
serta memberikan umpan balik terkait hasil penilaian tersebut. Yang keempat, menyusun sistem reward dan punishment yang adil dan proporsional, serta memberikan reward atau punishment sesuai dengan kinerja yang dicapai oleh anggota atau karyawan lembaga. Yang kelima, memastikan bahwa anggota atau karyawan lembaga memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga tersebut, serta memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Itulah beberapa pengawasan atau controlling yang dapat dilakukan oleh BNI terhadap anggota lembaganya yang dipimpinnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas kasus kedua. Terima kasih yang menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.